Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat LKPD atau LKS atau lembar kerja siswa online menggunakan LibWorksheet. Dengan menggunakan LibWorksheet kita bisa membuat soal ataupun LKS yang interaktif, menarik, lengkap, yang mana sangat bervariasi dari segi pertanyaan. Jadi inilah kelebihannya dibandingkan dengan LKS biasa. Di LKPD LibWorksheet ini nantinya kita bisa membuat soal semua jenis soal, baik itu pilihan ganda, isian singkat, esai, melengkapi, terus mencobakan tarik dan lepas, baca pencarian teks, dan bisa kita gunakan untuk soal berbentuk listening dan speaking kalau dalam pembelajaran bahasa, misalnya bahasa Inggris. Jadi itu kelebihannya, dan nanti juga kelebihannya bisa kita bagikan kepada siswa kita yang sudah kita buatkan grup atau kelasnya. Nanti setelah selesai siswa menjawab, maka akan muncul langsung nilainya otomatis ya. Langsung saja kita praktekkan. Pertama saya akan masuk ke Google ya. Nah, di Google kita ketikkan LibWorksheet ya. Nanti kita disuruh masuk ke LibWorksheet ya. Ini adalah tampilan awalnya dari LibWorksheet. Nah, di sini bisa kita baca. Ini halaman beranda. Ini bisa kita baca. Jadi di sini ada layanan yang free ya, dan subscribe ya. Yang mana kalau free itu ini bisa kita baca, yaitu dibatasi 100 siswa ya. Terus lamanya penyimpanan worksheet ya, atau lembar kerja itu selama 30 hari ya, akan tersimpan di mailboxnya ya. Ini bisa kita baca nanti di sini ya, di my subscription-nya. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya. Kalau akun yang free ini ya, apa saja. Nah, ini siswanya 100 ya, lembar kerja yang dibagikan secara pribadi yaitu 30, grupnya atau kelasnya 10 kelas, workbooknya buku kajiannya 10, masa penyimpanannya 30 hari, mendownload PDF worksheetnya 10 jenis atau 10 worksheet per hari. Sedangkan akun lainnya bisa kita baca ya. Namun di sini ada keterangan semuanya gratis sampai tanggal 31 Desember 2021. Baik, itu sekilas tentang worksheet. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi langkah pertama di sini ya, kita akan mendaftar ya, menjadi guru ya. Di sini saya akan logout dulu. Nah, ini tampilan awalnya ada student access, ada teacher access. Ini kalau kita sebagai siswa akan milih akses siswa. Kalau guru kita akan pilih akses guru. Bagi yang belum register mendaftar, kita disuruh mendaftar ya. Klik saja tombol register untuk langkah awal mendaftar sebagai guru. Kita isikan username,
password email kita, terus kita centang alamat robotnya. Isian ini opsional, tidak perlu kita isi ya. Terus kita centang, klik I have read and accepted term of use, terus kita register. Nanti kalau sudah, maka kita akan login ya. Di sini saya akan login menggunakan username dan password, terus kita enter ya. Itu cara daftarnya sebagai guru. Untuk cara daftar sebagai siswa nanti kita bahas lebih lanjut. Di sini saya sudah masuk ke akun saya ya, dengan nama Heriat 12. Langkah pertama berarti kita menyiapkan workbook. Nah, di sini adalah menu-menunya yang bisa kita gunakan. Ada My Worksheet, lembar kerja ya, artinya LKS-nya. My Student, siswa saya. My Workbook, buku kerja. My Blog, kotak surat. Dan ada notifikasi, ada akun, dan keluar. Jadi langkah pertama kita buat My Workbook. Bisa juga kita buat dari sini ya, buat interaktif. Untuk mempelajarinya bisa dilihat video tutorialnya. Untuk memulainya bisa langsung get started ya. Atau dari sini sama saja langsung. Nah di sini kita akan membuat workbook baru, buku kerja baru ya. Sebelumnya saya sudah membuat workbook, di mana dalam workbook itu kalau kita buka ada isinya berupa worksheetnya LKS seperti ini ya, LKS nya. Baik, kita buat nama workbook baru. Namanya misalnya LKPD bahasa Inggris, seperti ini kita ketik. Terus kita buat workbook baru. Oke, ini sudah ada sebelumnya, kita namai saja make new workbook. Maka ini ada LKS baru, ini masih kosong ya. Nah, belum ada atau tidak ada worksheet di dalamnya. Nah, berarti kita harus membuat worksheetnya ya. Bisa kita buat dari sini. Silakan dilihat tutorialnya, pelajari. Kalau mau membuat langsung, kita mulai saja. Get started ya. Untuk membuat lembar kerjanya, berarti kita sebelumnya harus membuat dulu desainnya atau soalnya berupa file format PDF, JPG atau PNG. Nah, kita pilih filenya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Terus kita masukkannya. Nah, ini kita openkan, terus kita upload. Ini masih proses mengupload. Ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada tombolnya untuk mengedit atau membuat LKS. Kita klik sini. Ini tampilan previewnya. Ini adalah untuk menyimpan, untuk keluar. Ini untuk tombol undo dan redo-nya kembali. Baik, saya perkecil dulu. Nah, seperti ini. Misalnya kita pertama akan membuat isian berupa nama ya. Nah, saat kita klik menu edit ini, tombol edit ya, maka akan aktif tanda plus ini ya. Fungsinya ini untuk membuat
pilihan jawaban benar atau salah, atau untuk membuat isiannya ya. Baik, caranya tinggal kita klik ya, terus kita geser, klik tahan terus kita geser. Nah seperti ini ya, nanti bisa kita buat. Kalau untuk isian singkat ya sudah bisa ini. Kalau untuk soal esai jawabannya ya tinggal kita perbesar saja ya. Cara membesarnya ya tinggal kita perbesar ya, ke bawah sampai muncul seperti ini ya. Ini kalau kurang lebar. Itu untuk memindah-mindahnya tinggal kita klik ya, kita pindahkan ya. Nah ini untuk membuat esai melengkapi ya, atau menjawab esai. Namun ini nanti akan dikoreksi manual ya. Berikutnya kita bisa mencantumkan, menyematkan video ya, baik itu video dari YouTube maupun dari PowerPoint. Kalau dari PowerPoint kita harus masuk dulu ke akun OneDrive. Nah di sini saya akan masukkan YouTube ya, video YouTube ke LKS ini. Caranya kita salin linknya ya, kita pilih YouTube-nya, terus kita ambil linknya, kita salin. Kita kotaki ya di tempat yang sudah kita sediakan berupa kotak misalnya, terus kita klik, terus kita pastikan linknya. Nah seperti ini supaya masuk linknya. Terus nanti siswa suruh menceritakan atau menjawab berdasarkan video yang mereka tonton. Habis itu mereka suruh mengisinya. Nah, tinggal kita buatkan ruang isiannya, esai ya, seperti ini. Terus kita juga bisa menambahkan materi berupa link ya. Caranya kita ambil link misalnya, kita kopikan link materinya dari Google Drive atau dari situs ya. Terus kita pastikan di sini, kita kotaki, terus kita copy. Saya ulangi. Oke, kita kotaki, kita klik, kita paste. Nah ini linknya muncul ya. Oke, berikutnya kita akan buat soal pilihan ganda. Caranya ya, kita kotaki pada opsinya, pilihannya A misalnya. Nah untuk menentukan kuncinya atau bukan, kita ketikkan select titik 2 misalnya. Kalau bukan no ya. Nah, kalau menjadi kunci tinggal kita ketikkan select yes. Nah ini bisa juga seperti ini ya. Ini misalnya kuncinya kita ketik select yes. Jadi ini adalah kuncinya untuk pilihan ganda. Kita ketikkan select no, select titik 2 no kalau bukan kuncinya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, select yes kalau dia kunci jawaban, kalau select titik 2 no kalau bukan. Oke, ini juga sama.
kalau ada dua kunci ya berarti kita, kalau ada dua pilihan jawabannya kita select yes ya. Nah, yang ketiga adalah soal tarik lepas. Misalnya siswa suruh memasukkan gambar ke dalam deskripsinya ya. Misalnya ada deskripsi buah warna merah, inisial huruf A, mana gambarnya? Buah yang kulitnya luarnya bersisik seperti ular, mana gambarnya terpasangkan. Ya, caranya kita gunakan drag and drop ya. Jadi kita kalau mau mendrag ke sini berarti kita lingkari pada teks atau gambar, terus kita ketik drag titik 2. Ini untuk gambar satu maksudnya yang akan kita cocokkan dengan nanti mana drop 1 misalnya. Sama ini juga kita seleksi, kita ketikkan ini drag 2, drag titik 2, baru pasangannya kita drag lagi, kita seleksi lagi, kita ketikkan misalnya ini pasangan yang drag 1. Caranya kita ketik drop titik 2 1. Yang ini kita ketik kuncinya berarti drop titik 2. Jadi nanti ini pasangannya ini, jadi karena kuncinya ini ya, ini pasangannya ini. Nah, berikutnya kalau soal pasangkan berarti kita gunakan join. Di sini kita seleksi, kita ketik join dua misalnya 1. Ini adalah pasangannya join 2 1. Ini kita buat juga join 2 misalnya 3 ya, karena ini pasangannya dengan yang 3 misalnya. Join titik 2 3, ini pasangannya join titik 2 2, kita pasangkan ini join titik 2 2. Join titik 2 2. Jadi itu bedanya antara drag dan drop. Tarik lepas itu drag harus dipasangkan dengan drop yang sama nomornya ya. Drag 1 dan drop 1, drag 2 dengan drop 2. Kalau memasangkan pakai join 1 dengan join 1 kuncinya ya. Ini tarik garis nanti. Nah, ini untuk soal listening ya, mendengarkan, maka kita pilih, kita seleksi, jadi kita buat gambar audio misalnya, terus kita ketikkan listen ya, listen 2, misalnya kita ketikkan apel itu nanti disuruh memilih. Kalau ini jawabannya kita pilih sini select. Nah, ini muncul nanti ya untuk memilih bahasa. Pilih bahasa, kita pilih bahasanya, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa apa ya.
Kalau bahasa Indonesia kita ketik bahasa Indonesia, terus kita kalau bahasa Inggris kita pilih Inggris, terus kita save. Ini muncul listen bahasa Inggris, jawabannya apa. Ini kita klik select yes ya. Ini kita pilih klik select no. Berikutnya ini kita akan menyuruh siswa mendengarkan. Nah, di sini bisa menyuruh siswa mendengarkan sebuah pembicaraan ataupun lagu ya berupa format MP3. Nanti setelah mendengarkan suara atau lagu, nanti suruh memilih gambar ya. Kita ketikkan perintahnya untuk memutar MP3, play MP3 ya. Play MP3. Nah, setelah itu kita disuruh memilih audionya. Kita pilih audionya. Ya, kita pilih. Misalnya yang ini ya, audio. Jadi kita sudah harus merekam suara kita atau lagu atau format MP3 ya. Oke. Sekarang kita open. Terus kita upload. Bisa juga kita ambil sebuah lagu ya. Sebuah lagu. Nah, nanti kita suruh jawab lagu apa, judulnya apa ya. Di sini saya contoh aja bebas ya. Nah, saya akan pilih ini, misalnya select no, kemudian saya pilih select yes. Itu listening ya. Sekarang soal speaking, misalnya ada siswa suruh melengkapi isian Amin works in the, Amin bekerja di mana dalam bahasa Inggris, dia mengobati pasiennya dengan baik. Caranya kita klik sini ya. Nah, terus kita ketikkan speak .2 speak ya, jawabannya apa dalam bahasa Inggris, misalnya hospital. Lalu kita pilih di sini apa. Nah, ini pilih lagi bahasa ya. Bahasanya apa? Misalnya bahasa Indonesia. Kalau tadi bahasa Inggris, gak apa-apa kita pilih bahasa Inggris saja. Sini jawabannya. Biarlah mereka bicara, jadi tidak usah kita suruh ngisi, kita hapus saja ini. Speak and out. Nah, kalau ini tadi speak as, kalau Indonesia ID kalau nggak salah ya. Baik. Terus ini soal tentang melengkapi tabel. Caranya misalnya kita kerja pertama, tabel pertama, tabel kedua, kata kerja kedua. Kita berikan jawabannya, kuncinya, misalnya sini kata kerja kedua dari speak sport. Yang ini
baca pertama dari Wen Guru seperti ini. Dan berikutnya misalnya soal mencari kata dalam Pacel Tech ya, word search pencarian kata. Tinggal kita log saja seluruh tabel. Nanti kita akan ketik saja di sini word search berapa jumlah barisnya ya, kita hitung A B C D E 5 berarti kolomnya 5 ya, barisnya berarti ke bawah 1 2 3 4 set. Nah berarti akan muncul nanti 4 baris 1 2 3 5 kolom 4 baris 1 2 3 4. Nah tinggal kita klik kuncinya ya. Misalnya kuncinya ini, soalnya misalnya cari kata dalam bahasa Inggris yang ada, kata benda dalam bahasa Inggris yang ada di ruang kelas, misalnya kursi chair. Seperti ini. Nah, itu ya yang penting-penting saja yang saya cantumkan di soal KKS online ini. Masih ada misalnya untuk membuat pilihan soal drop down ya, itu nanti bisa dipelajari lagi. Nah ini yang menurut saya bermanfaat. Habis itu kita preview bisa ya, kita preview, tampilkan hasilnya seperti ini ya, tampil. Oke, baik, terus kita simpan saja. Nah, di sini akan muncul maukah Anda men-share logbook. Nah, kalau kita klik ya, maka logbook kita akan dibaca, dilihat oleh seluruh orang di seluruh dunia dan bisa digunakan untuk orang lain. Ya. Kalau tidak, no. Nah, kalau ini akun free dibatasi menyimpan sampai 30 worksheet pribadi ya. Kita pilih yang pribadi saja. Nah ini akan tersimpan. Nah, kita suruh masukin judulnya, misalnya tugas belajar saya pilih yang ini. Kita save. Nah ini sebenarnya lembar kerjanya sudah disimpan di akun kita, tinggal kita klik linknya ya, terus kita bagikan kepada siswa, nanti siswa bisa langsung menjawabnya. Namun kita ingin membuatnya siswa menjawabnya itu terorganisir sesuai dengan kelas ya. Kalau ini langsung kita bagikan linknya kepada siswa, nanti kita tidak tahu kelas berapa yang menjawabnya. Untuk bisa kita masukkan ke kelas ya, tinggal kita tambahkan ke workbook yang sudah kita buat sebelumnya. Ada 2, kita tambahkan yang ini ya. Terus klik ini, tambahkan worksheet ke workbook. Ini sudah berhasil kita membuatnya. Langkah selanjutnya berarti kita akan menugaskannya kepada siswa. Untuk menugaskan kepada siswa berarti kita harus membuat atau mengundang siswanya. Nah, kita klik my student ya, kita
kita klik My Student. Nah, di sini ada pilihan nantinya bisa melalui link berupa kode kelas. Nanti siswa harus mendaftar menggunakan kode tersebut, atau kita tambahkan sendiri siswanya, terus kita kasih username dan passwordnya kepada siswa. Nah, sebelumnya kita tambahkan grup dulu. Nah, grup ini untuk membuat kelas, misalnya kita buat kelas PKS atau kelas berapa, itu misalnya ini ya. Nah, kita tambahkan siswa. Yang pertama saya akan menambahkan siswa, namanya misalnya siapa, siswa 1, username-nya siswa saya, misalnya bilangnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan lagi siswanya lain ya, full name, nama lengkap, username, password, kita set. Add student dulu ya, masuk student. Ini sudah masuk siswanya ya, tinggal kita tugaskan workbooknya. Nah, untuk menugaskan workbook, klik assign workbook, pilih misalnya tadi LKS ya, kita save ya. Kita save. Nah, ini sudah masuk. Kalau mau melihat workbook, si workbook, nah ini tadi sudah saya buat. Nah, oke. Kembali ke kelas. Nah, sekarang kita contohkan untuk siswanya ya. Nah, di sini tadi akunnya sudah saya buat. Kalau kita lihat di siswa, nah, tadi kita lihat di akun ini siapa siswanya. Di sini tambahkan siswa, di sini misalnya. Oke, kita tambahkan lagi siswa baru, misalnya kelas ini add student. Tadi siswa 1. Nah, ini tadi ya saya lupa full name-nya, nama username-nya. Oke, kan cancel saja. Saya masuk ke akun lain sebagai siswa ya. Saya klik di sini. Misalnya saya nanti siswa disuruh masuk menggunakan Lipoxit. Siswa mencari situsnya Lipoxit, mengetikkannya di Google, nanti mendaftar sebagai siswa. Nah, di sini pilih student access. Nah, di sini pilih. Nah, di sini username-nya kita masukkan siswa saya tadi, siswa saya, passwordnya 1, 2, 3, enter ya. Nah, ini sudah masuk. Itu caranya menggunakan kode ataupun menggunakan
username dan password yang kita buat sendiri oleh guru dan dibagikan kepada murid. Nah, di sini sudah ada LKS-nya. Berikutnya kalau kita tambahkan siswa ya, kita pilih kelasnya ya, kita pakai invite student. Nah, kalau invite student menggunakan kode yang di copy. Misalnya saya buat kelas baru ya, saya buat kelas grup. Nah, tambah grup misalnya kelas 72. Nah, di sini di kelas 72 kita invite student dengan kode ini, copy ya. Dia harus masuk akses sebagai siswa dan mengklik register sebagai siswa. Nah, kalau menggunakan register sendiri, nah ini dia agak ribet ya kalau siswanya tidak tahu. Baik, kalau siswanya tidak tahu, misalnya ini student access, ini sudah masuk sebagai siswa ya. Harus menggunakan akun lain ya, nanti kalau dia register klik kembali yang di sini siswa register ya, di sini dia harus membuat register ya. Itu kalau menggunakan kode kelas. Jadi nanti siswa suruh mendaftar menggunakan username yang dia buat sendiri, password yang dia buat sendiri ya. Tidak usah kita lakukan saja ya. Oke, kita kembali. Nah, tadi kita sudah menugaskan siswa ya melalui assign workbook ya. Nah, caranya siswa menjawab ya. Ini akan ada soal. Nah, saat siswa masuk maka gurunya perlu menyetujuinya ya saat masuk di kelas atau tidak. Kalau dia meminta persetujuan ya. Oke, cara menjawab LKS-nya, kita buka LKS-nya ini sebagai siswa ya, akun siswa. Nah, kita buat seperti ini. Namanya kita ketik siswa 1. Ini bisa ditonton videonya, diputar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Terus kita suruh menjawab ya. Terus kalau ada link suruh link tadi kalau ada yang kurang ya, suruh memilih jawaban pilihan ganda. Misalnya kita pilih ya. Baik, itu YouTube-nya soal tarik lepas, tarik sini. Nah, sini ya. Nah, sini ya. Ini bisa dilakukan di handphone ya. Jadi yang kita pilih kalau ini tarik garis, Nah, ini soal sendiri, tinggal kita klik untuk mendengarkan.
apple, apple, Nah, apple. apple, apple, Kita pilih yang ini. Ini kasih 1, 2, 3, 4, coba tunjuk. Pilih misalnya ini ya. Nah, ini sudah berbicara. Kita alokkan mikrofonnya siswa. Speak. Oke. Itu ya caranya. Akan muncul di sini weather right. Kita ganti speak. Salah ya. Hospital misalnya. Nah, ini jawabannya ya. Hospital, rumah sakit. Ini kita klik stop. Ini go. Oke, yang ini kita pilih. Nah, kalau sudah kita klik finish. Nanti muncul tampilan seperti ini ya. Nah, nilainya 9 ya. Nah, bisa kita lihat so right answer, jawaban yang benarnya ya. Oke. So right answer. Nah, yang benarnya kita lihat ini ya, tadi salah di sini kita. Ini benar. Jadi salah satu. Total poin 9. Oke, seperti itu ya. Untuk mengeceknya gurunya, kita lihat di akun gurunya, kita masuk ke sini notifikasi. Nah, ada muncul di notifikasi, muncul jam berapa, tanggal berapa, jam berapa dia mengirimkan menjawab soalnya. Nilainya muncul ya. Oke, itu berikutnya kalau sudah kita bisa melakukan interaktif worksheet. Kalau kita ingin mencari worksheet dari yang ada yang dibuat semua orang di seluruh dunia ya. Nah, di sini kita cari saja worksheetnya apa. Nah, di sini bisa kita filter berdasarkan negara, misalnya bahasa Inggris, jenis-jenisnya apa, penting biologi ya, pelajarannya apa, ini banyak. Kalau untuk belajar bahasa ada reading ya, sejarah, misalnya kita pilih negara Indonesia ya, kita pilih Indonesia. Nah, di dalam negara Indonesia kita filter lagi. Nah, ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS. Misalnya kita pilih yang IPA ya. Nah, kita pilih yang IPA, muncullah RKS IPA ya, seperti ini. Nah, saya seperti ini ya. Ini IPA, kita naik misalnya mencari di situ ada grade levelnya kelas berapa ya. Ini menarik, terus dibuat kayak poster, kayak buku ya. Jadi bisa kita tambahkan juga materi dalam LKPD tersebut ya. Nah, seperti itu. Kita filter lagi. IPA kan banyak, ada biologi, bioteknologi, listrik. Nah, kita ke matematika misalnya. Nah, sini juga
ada ya. Ini kelas-kelasnya kelas 8 ada ya. Bisa kita filter nanti di sini ya, ketikkan kata kuncinya atau pencarian lanjutan di sini ya, kelasnya ya. Misalnya bahasanya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, pelajarannya Inggris, grade-nya 7, X-nya nggak usah kita cari sana sini. Maka muncul student worksheet-nya muncul ya. Oke, petunjuknya bisa kita gunakan audio nanti ya. Oke, kita kembali ke tadi ke sini interaktif worksheet. Ke Indonesia tadi ya, nah ini Indonesia, filter misalnya IPS. Banyak sekali IPS nih. Misalnya saya akan ambil yang ini ya. Kita klik saja, kita pilih yang ini ya. Nah, di sini pembuatnya siapa muncul ya. Follow pengikutnya siapa. Bisa kita tambahkan ke workbook kalau mau kita tambahkan. Kalau kita mau download sebagai PDF, kita download sebagai PDF. Kalau kita mau copy, linknya kita copy ya. Oke, jadi setiap worksheet ada linknya. Nanti kalau kita copy, berarti kita bisa mengerjakannya, mencobanya. Bedanya antara copy biasa dan custom link. Kalau copy biasa, nanti bisa kita mencontohkan ya, seperti ini. Kita coba ya, nanti menjawab. Baik, sebelum mencoba, nanti kalau kita download sebagai PDF, berarti kita akan menggunakannya untuk kita. Ya, kenapa kita download? Karena di sini kan si pembuatnya mungkin nanti ada nama sekolahnya, berarti itu harus dirubah ya, nama sekolah, kod surat. Nah, kalau nggak ada bisa langsung kita gunakan ya. Kita tugaskan saja add to my workbook. Kalau sudah masuk workbook berarti kita gunakan untuk kelas kita, itu saja. Tapi kalau di sininya ada keterangan sekolah lain, maka harus kita ganti. Kita download dulu, terus kita hapus nama sekolahnya. Cara menghapusnya kita gunakan saja, kita buka file PDF tersebut menggunakan Google Dokumen. Nanti di situ di Google Dokumen bisa kita hapus ya, yang tidak sesuainya, gambar atau teks yang tidak sesuai. Misalnya di situ muncul nama sekolah dan nama guru, bisa kita ganti dengan nama guru kita, nama sekolah kita. Nah, saya contohkan perbedaan antara copy link worksheet biasa sama custom link. Kalau kita copy link, nah maka saya contohkan di sini. Nah, saya pastekan di sini, Ctrl V saja. Ya, terus ini, nah, ya, kita bisa menontonnya ya, video YouTube-nya. Bisa kita tonton. Oke, terus
kita jawab terserah. Baik. Ini contoh saja ya, basing. Ya. Biru. Ini susah ya. Ini nggak mau. Ini pakai apa? Ini kursornya agak susah ya. Kita finishkan saja ya. Nah di sini kalau pakai copy link biasa bisa langsung cek my answer atau mengemailkan kepada gurunya. Kalau cek my answer seperti ini langsung dapat nilainya ya. Kalau pilih menggunakan sekarang pilih menggunakan ini custom link. Kita coba menggunakan custom link. Tadi copy biasa, sekarang custom link. Kita jawab. Biasanya kita finishkan saja, sama saja. Kita email my answer to teacher. Nah, di sini bisa kita emailkan ke guru kita ya, nama siswanya, kelasnya, pelajarannya ya. Untuk kode kita kirim itu aja perbedaannya. Oke, kita kembali ke sini. Nah ini kalau tadi custom link ya, copy menggunakan custom link. Nah ini kita bisa atur, pilih nama siswa. Nah, kita bisa munculkan jawaban untuk mengecek jawabannya, meminta siswa ya. Ini jadi pengaturannya berbeda. Ini kalau custom link ya, kalau custom link. Jadi bisa kita checklist. Jadi kita atur actionnya. Kalau kita klik ini berarti siswa nanti akan muncul suruh ngisi nama siswanya, kelasnya, pelajarannya ya. Kalau absen saja maka tidak muncul, hanya meminta siswa saja. Cek answer hanya mengecek jawaban saja. Bisa kita atur time limitnya berapa menit ya. Bisa kita atur. Jadi ini kalau menggunakan custom link ya, bisa kita setting lagi. Nah, bisa kita
nilainya kita bulatkan misalnya, atau jangan kita tampilkan nilainya, bisa itu ya. Nah, ini tentang jawab benarnya setelah mengecek atau memeriksa tugasnya. Bisa juga kita kopikan link ke Classroom ya, atau bisa itu ya tutorial full lengkapnya penggunaan worksheet ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.